Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di hari Jumat ini, hari Jumat. Saya kira ini mungkin akan jadi Jumat yang sebelum mana ya? Lebaran hari apa ya, Mbak kita? Ini bukan Jumat terakhir ya untuk Ramadan ini ya? Iya, belum. Belum ya? Masih ada sekali Jumat lagi Satu ya. Jumat lagi, oke. Tetapi kita ini bukan pertemuan terakhir gitu kan. Kalau biasanya kan ada khotbah terakhir, ini ada bukan pertemuan terakhir kita. Kita masih akan terus bertemu dan saya kira hampir semua yang kita bicarakan itu sebenarnya kalau kita buat sebagai sebuah mosaik itu menggambarkan betapa situasi yang banyak disebut oleh pengamat politik dan sebagainya, terjadi pembusukan di mana-mana itu sudah terjadi, dan itu terjadi ya Mbak ya. Kemarin heboh soal 349 triliun di TPPU di Kementerian Keuangan, kemudian sekarang yang heboh luar biasa itu tentu saja masih terus berlanjut di KPK. Dan yang terbaru ini saya kira sebenarnya kalau orang yang mengikuti pembicaraan kita dan juga banyak pembicaraan pengamat yang lainnya, saya kira sudah sejak awal tahu bahwa akan terjadi. Ini soal kereta api cepat Cina, dan ini fenomena di dunia bahwa Cina itu di mana-mana ya debt trap, jebakan utang gitu ya. Itu yang terjadi. Dan Indonesia padahal baru skalanya itu berkereta api cepat. Banyak negara-negara lain seperti nggak jauh-jauh itu seperti di Sri Lanka ya, kita nggak jauh-jauh, kita udah sering bahas itu bagaimana pembangunan bandara yang mangkrak juga akhirnya dibarter dengan pelabuhan laut dalam, dan itu dipakai untuk pangkalan kapal selamnya Cina di Laut Cina Selatan, dan kemudian eh, ini pangkalnya memang agak lumayan jauh, tapi itu tetap jadi lokasi yang strategis buat dia. Dan ini kita akan bahas soal ini Mbak ya. Ini merupakan hasil oleh-oleh dari Pak, oleh-oleh yang tidak menyenangkan dari Pak Luhut setelah kembali dari Cina. Dan sekarang ini lagi ramai banget ya di media sosial ini Mbak Agi ya. Iya, iya, sedang ramai sekali ya Mas Hersu. Sebetulnya sudah didahului dengan kita mendapatkan berita bahwa negosiasi Pak Luhut dan tim gitu ketika berkunjung ke Cina baru saja untuk meminta diturunkannya bunga hutang untuk cost overrun membiayai pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta Bandung itu kan ingin diturunkan menjadi 2%, tapi ternyata gagal. Jadi dari 4% itu hanya berhasil diturunkan menjadi 3,4% ya Mas Hersu. Nah, ini tentu menyalahi Mas Hersu karena kita menyalahi kesepakatan semula begitu. Karena awal ketika tahun 2000 berarti tahun 2016 ya. Karena kan kereta cepat ini direncanakan 2015 molor 1 tahun berarti 2016 ketika itu terus kemudian terjadi kesepakatan dengan Cina dan kita mendapatkan bunga yang di awal itu 2% Mas Hersu dan 2%. Dan kemudian ketika itu juga banyak yang kemudian ragu ya karena dari Jepang kan menawarkan 0,1% dari jika. Nah, terus kemudian tapi dari Jepang 0,1% dengan ada jaminan dari pemerintah begitu dari APBN. Nah, itu kita memaklumi dengan bunga yang sangat rendah seperti itu begitu. Tapi terus kemudian dari Cina itu bunganya 2%, tapi tanpa dia meminta jaminan dan Pak Luhut ketika itu kan eh, jelas terang-terangan dan tampaknya yakin sekali begitu ya bahwa itu adalah betul-betul B2B. Tidak ada peran pemerintah sama sekali, tidak ada uang atau apa penyertaan dana dari pemerintah sama sekali, dari APBN sama sekali tidak akan masuk ke situ. Jadi wajar kalau seandainya bunganya Ya, lebih tinggi begitu. best deal Nah, lah tapi kira-kira gitu dapatnya waktu itu ya. ya best deal ya. Iya. Dan kemudian ternyata ketika sekarang terjadi cost of run seperti ini yang antara lain penyebabnya adalah juga hasil dari studi kelayakan Cina sendiri yang di awal itu terlalu menggampangkan. Jadi yang seolah-olah memang lebih rendah ya biayanya daripada yang ditawarkan oleh Jepang, tapi ternyata banyak sekali komponen yang tidak dihitung dan kemudian terjadi cost of run seperti ini kita hanya dapat mendanai melalui PMN itu 3,2 triliun dan kemudian sisanya yang 17,6 triliun kalau tidak salah ya itu dibagi dua begitu kan ya 60% 40% dan kita terpaksa harus meminjam dari China Development Bank dan kemudian ternyata bunganya naik tinggi sekali menjadi 4%. Ini betul-betul di luar dugaan. Kalau seandainya Pak Luhut Kira kemarin sebenarnya memang enggak, harusnya tidak di luar dugaan. Sejak awal kan kita tahu iya bahwa iya Cina ini rentenir global kan, sebenarnya iya kan iya tukang tricky palak. ya. Iya, Mhm.
Sejak Ya. awal sebenarnya tahu kok, dan saya kira orang seperti Pak Luhut, orang saya nggak tahu kalau Pak Jokowi, orang seperti waktu itu Ibu Menteri Negara BUMN-nya waktu itu Rini Rini Sumarno, Soekarno ya. ya, itu pasti tahu lah semua gitu. Cuman yang waktu itu kan menentang Pak Jonan Pak ya, Jonan. hubungan Jonan, dan pada waktu itu alasannya sih menurut dia itu ya bukan itu sebenarnya yang kebutuhan kita itu buat dia kan begitu waktu itu ya. Betul. Dan Pak Jonan sampai tidak menolak hadir untuk melakukan groundbreaking. Tapi kan Groundbreaking, dia terus betul. dilanjutkan, dan kita selalu curiga kenapa deal-deal yang seperti ini terus dilanjutkan itu karena persoalan ada cashback di belakang. Cina itu kan biasa banget kayak gitu tuh ya, Ya. nyuap itu pejabat itu sangat terjadi, dan banyak kasusnya yang dihukum mati bahkan di Cina sendiri gitu ya. Kalau di Indonesia orang korupsi itu melenggang-lenggang, banyak orang keluar dari penjara di korupsi dilulukan sebagai pahlawan malahan kalau di Indonesia kan ya. Iya, dan pidato. Oke, oke Mas Ersu. Jadi kita kembali ke ini, dan sekarang yang lebih yang mengejutkan dan yang menjadi pembicaraan itu di media sosial begitu Mas Ersu, dan banyak orang terkejut juga begitu. Itu adalah ternyata dari pihak Cina itu meminta demikian tinggi, mereka tidak mau turun ke 2%, tetap 3,4%, dan mereka meminta jaminan pula begitu. Artinya dalam ini berbahaya sekali Mas Ersu kalau seandainya dengan bunga yang demikian tinggi terus kemudian minta jaminan. Nah, kalau yang saya lihat sejauh ini yang sudah tegas menolak itu adalah Pak Lanyala dari DPD, begitu juga dari orang-orang dari DPR. Beberapa dari fraksi juga menanyakan, tapi kan kita tidak tahu ya, sikap DPR itu suka ambigu begitu. Nah, tapi yang jelas ini dari para pengamat semuanya kebanyakan meminta pemerintah untuk betul-betul tegas kepada Cina untuk menolak skema tersebut begitu. Jadi yang saat ini terjadi adalah berbagai macam penolakan itu datang dari kalau di media sosial itu ada dari pengamat, dari orang-orang dari partai, terus kemudian juga dari akademisi dan sebagainya, Mas Ersu. Karena ini kalau seandainya ini sampai terjadi, maka artinya seandainya ini sampai APBN itu menjadi jaminan, maka pada berapa puluh tahun ke depan itu akan APBN itu akan terbebani gitu, terbebani untuk membayar hutang maupun pokok. Padahal kalau dikatakan ini adalah B2B, seharusnya betul-betul hasil dari keuntungan proyek inilah yang untuk membayar semua hutang pokok dan hutang dan bunganya begitu. Dan kemudian yang menjadi sorotan juga adalah pernyataan dari Pak Luhut ketika menjawab pertanyaan wartawan ya, ketika ditanyakan apakah itu bunganya tidak terlalu tinggi, kemudian Pak Luhut mengatakan ya kita tidak perlu khawatir karena pendapatan dari APBN kita sekarang itu sedang tinggi begitu. Dari pajak saja Ekspor ya. rasio pajak Ya, ya. 8 sampai 10%, terus kemudian juga dari batu bara kita. Itu seharusnya jawabannya sama sekali tidak nyambung begitu ya kalau menurut saya sih. Karena itu tidak ada hubungannya antara pajak yang dikumpulkan dari rakyat, apakah pajak dari rakyat dikumpulkan hanya untuk membayar hutang pokok dan kemudian bunga dari Cina untuk pengoperasian kereta api cepat dari Cina itu. Kan itu harusnya dua hal yang betul-betul terpisah begitu. Dari situ saja sudah bisa memperlihatkan bahwa yang pertama Pak Luhut sepertinya tidak yakin bahwa proyek ini itu akan mendatangkan keuntungan. Proyek ini Ya, akan itu sudah pastilah. Kalau itu ya, nggak usah diperdebatkan lagi, saya sih bilang hakul yakin itu pasti dia akan mendatangkan keuntungan, dan itu akan jadi beban gitu. Jadi kan kita sudah betul. memperkirakan jauh sebelum hitung-hitungan ekonominya nggak masuk itu, semua Iya, ekonomi dan juga yang sudah kedua Mas Hertu, ya. dan seharusnya dengan permintaan dari Cina itu untuk menjadikan APBN sebagai jaminan, itu juga ada ketidakyakinan dari dia. Dia sudah ada prediksi bahwa KCIC Kereta Cepat Indonesia Cina ini ke depannya sepertinya akan tidak mampu untuk membayar pokok maupun hutangnya, karena memang kan prediksi belakangan ini seperti konsesi. Kita pernah bicarakan Mas Ersu, kenapa konsesi kemudian dinaikkan gitu ya, diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun, dan sepertinya saat ini Kementerian Perhubungan juga dalam dalam tidak lama lagi akan menyetujui itu gitu. Naga-naganya seperti itu begitu. Padahal kita ingat kalau menurut Pak Jonan dahulu kenapa dia menolak begitu ya, menolak proyek ini, betul-betul dia tidak menginginkan karena memang ini menurut dia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian. Salah satunya ya tentang konsesi ini tadi. Konsesi menurut dia
harusnya harus sangat-sangat strict begitu. Karena menurut undang-undang tersebut paling banyak adalah 50 tahun begitu. Itu sudah sangat-sangat lama. Nah, dia melihat ada potensi bahwa itu nanti akan diperpanjang konsesinya, dan dia tidak mau itu karena kalau salah satu pasal tentang konsesi itu, ketika diserah terimakan, barang itu harus dalam keadaan clear dan sehat dan bisa dioperasikan dengan layak. Begitu juga dengan seluruh jaringannya dalam keadaan baik, begitu Mas Ersu. Nah, itu tidak ada jaminan. Apakah dalam 80 tahun, kalau kita bayangkan 80 tahun dari saat ini, artinya tahun 2103 nanti, apakah rel kereta api masih akan sebagus itu? Tentunya sudah menjadi barang rongsokan Udah dibandingkan jadi dengan bisnisnya kemajuan di luar kawan-kawan negeri, apalagi saudara-saudara Pak kita Jokowi. dari Madura, Mbak. Iya. Oh iya, sudah sudah harus dilelang ya. Iya, Padahal sekarang saja Pak Jokowi saudara-saudara kita mengatakan dari di Madura IKN itu udah juga siap-siap akan bawa gergaji. transportasi mobil terbang gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, kita bayangkan gini, sekarang inovasi Iya, itu iya. kan sangat luar biasa tinggi ya, Mbak ya. Kita bayangkan itu kalau kita Hmm. mundur ke belakang ya, 80 tahun itu kan berarti sekarang tahun 2023, jadi tahun 40 berapa? 42 ya. 42 tahun yang sorry, berapa sih hitung-hitungan saya? Jadi Ya, pokoknya sebelum kemerdekaan deh, tahun kan sekarang ya tujuh puluh sekitar delapan. Ya 1940 43, lah. Hmm. ya 43 ya, karena sekarang kan ulang tahun kemerdekaan itu kan, Hmm. pastinya kata Pak Luhut itu akan jadi kado terindah untuk kemerdekaan Indonesia 78. Saya mikir indahnya dari mana gitu loh itu ya. Karena utang, ada beban utang seperti itu. Jadi Hmm. oke, mari kita mundur. Itu sekarang Hmm. ke teknologi tahun 43 ya Mbak ya. 43 ya, kalau 78 sekarang kan Ya. 80 tahun. Tahun Hmm. 43 itu kita bayangkan belum dibandingkan dengan teknologi sekarang itu udah jauh, sampai tidak ada satupun teknologi di tahun 43 itu yang masih kita pakai sekarang gitu ya, kecuali kereta api lama itu pun juga udah mulai udah nggak ada semua ya, ditinggalkan. Padahal kan sekarang lompatan teknologi itu luar biasa cepat Ya, ya. masuk di tempat museum mungkin. Hmm. Ya, udah masuk di, Ya. saya kira udah Hmm. masuk di museum sekali gitu, dan teknologi kan luar biasa cepat ini. Misalnya dari 3G 2.0, 5.0, sekarang udah 5.0 gitu ya, Hmm. Pak ya. Yang lebih lebih advance lagi sekarang udah mulai AI, kita pakai artificial intelligence. Mari kita bicara nggak Ya. yang paling dekat, mobil Hmm. listrik yang sekarang sedang digembar-gemborkan, dan itu pun juga disubsidi besar-besaran oleh pemerintah gitu. Itu Hmm. juga udah mulai sebentar lagi ketinggalan. Amerika sudah Hmm. Jepang itu bekerja sama dengan Amerika, kalau tidak salah Honda dengan General Motor itu udah mulai mengembangkan mobil hidrogen. Kan begitu ya, Iya, Mbak? betul. Jadi teknologi itu, lompatan teknologi itu luar biasa. Jadi bayangkan jadi 80 tahun yang akan datang itu produk Cina itu seperti apa? Apalagi ini produk Cina. Gitu ya. Yang kita tahu kalau kita beli barang-barang Cina itu hitungannya, kalau barang-barang yang kecil itu paling hitungan bulan. Ada juga yang hitungan hari Minggu yang udah rusak. Kan gitu ya barang Cina. Nah, ini kereta api kan gitu. Iya, iya, itu tadi Mas Herzu, itu salah satu jok-jok juga yang ada di media sosial begitu ya. Nah, Dan dan kemudian kita juga sepertinya kok jadi agak jomplang begitu ya Mas Herzu. Kalau seandainya kita punya IKN dan Pak Jokowi mengatakan bahwa nanti salah satu alat transportasi di IKN adalah mobil terbang begitu ya. hmm, hmm, hmm. Nah, 80 tahun lagi begitu mungkin ada kereta api terbang begitu ya. Jadi Ya. jadi Di, apakah di ini Kanada kalau tidak teknologi salah yang akan mulai dipakai? di Kanada mulai dikembangkan kereta api dengan percobaan kereta api hidrogen, udah mulai ada Hmm, dikembangkan juga hmm, Mbak hmm, di Kanada, saya hmm. baca beberapa waktu Ya. yang lalu. Jadi sebenarnya ini sudah kita perkirakan nggak usah 80 tahun, 10-20 tahun yang akan datang teknologi kereta cepat Cina ini udah pasti obsolete, udah jadi barang barang kuno gitu. Iya. Mhm, mhm. Iya, betul sekali Mas Hersu. Dan kemudian kalau seandainya kita kembali kepada itu tadi, bahwa APBN akan direncanakan untuk menjadi untuk menjadi jaminan. Hmm. Ini saya rasa kita harus mengawal betul ya, karena tidak bisa hal seperti ini hanya diputuskan oleh Pak Luhut saja. Karena dalam jumpa pers kemarin Pak Luhut mengatakan
bahwa jadi bagaimana keputusannya? Kata Pak Luhut, kami menawarkan agar penjamin itu bukan dari APBN tapi dari PT PII kalau tidak salah, yaitu Ya. PT Penjamin Infrastruktur Indonesia yang baru dibentuk tahun 2018. Nah, tapi dari pihak Cina sendiri sampai saat ini belum setuju karena mereka masih tetap menginginkan jaminan itu dari APBN begitu. Dan kemudian Pak Luhut menjelaskan kepada mereka kalau seandainya memakai jaminan APBN maka prosesnya akan panjang. Nah, proses panjang ini yang kemudian kita bisa maknai bahwa Pak Luhut tahu bahwa kalau seandainya itu harus APBN sebagai jaminan, maka harus ada persetujuan dari DPR sebagai Ya. wakil dari kita si pemilik APBN, pemilik pajak begitu ya Mas Hersu. Dan kemudian juga DPR tentu saja ada apa DPD dan sebagainya dan kalangan intelektual dan sebagainya karena ini menyangkut masa depan anak cucu kita begitu dan sebagainya. Karena ini akan menjadi presiden kan. Ini proyek yang satu seperti ini. Kalau seandainya proyek yang satu demikian mudah nanti dilepaskan untuk dengan berbunga tinggi tapi juga dengan ada jaminan begitu. Jadi sudah berlapis-lapis seenaknya begitu ya Mas Hersu. Itu kekhawatirannya itu Indonesia menjadi sepertinya kok kita itu betul-betul oleh kakak tua apa disebut oleh Pak Jokowi sebagai saudara tua ya Mas Hersu ya. Kakak tua, kakak tua. Oh, kakak tua. Kita Ya. sepertinya sebagai adik kecil yang gampang saja diatur-atur oleh kakak tua tersebut begitu. Ya, ya. Kakak besar atau kakak tua? Kalau kakak tua tuh burung Oh, ya. oh ya kakak besar Oh, sepertinya kakak ya Suheng besar, Suheng. ya kakak Iya. besar. Ya lupa saya. Mhm. Ya memang Mhm. badannya apa Xi Jinping jauh lebih besar dibandingkan dengan badannya Pak Jokowi itu. Tapi ini sebenarnya kita sudah memasuki era debt trap ya. Dan saya Ya. meragukan kalau itu. Jadi pertanyaannya kan Luhut menyatakan bahwa ini sebenarnya tidak mundur kan gitu. Pak Luhut menyatakan ya rencananya Mhm. bulan Juli. Bulan Juli itu udah mundur juga dari bulan Juni sebelumnya kan begitu ya. Kenapa? Karena nanti akan diresmikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 18 Agustus dan itu akan jadi kado terindah ulang tahun kemerdekaan RI ke-78. Tapi kalau lihat proses semacam itu, dan kemudian tidak proses di DPR persetujuan juga tidak, saya kira tidak akan cepat gitu. Mhm. Ya, tapi tergantung ketua umum lah. Dan ketua umum kan sekarang sedang sibuk nego-nego siapa yang ya, jadi capresnya kan begitu. Saya kira ini agak alot nih kalau ketua umumnya tidak bisa Mhm. dikonsolidasi seperti biasa. Mhm. Jadi bisa Mhm. jadi ini molor lagi gitu, Mbak. Ini yang terjadi dan kita membayangkan itu yang tadi. Ini memang buah si malakama. Mhm. Proyek ini buat Cina kan, bagi Cina lu kalau nggak Mhm. terus gue tinggal tambahin lagi berarti cost overrun-nya nambah, dan kalau cost Mhm. overrun-nya nambah Betul. lu berarti utang lagi Mhm. sama gue kan gitu ya. Mhm. Kalau Mhm. enggak ya lu Betul, serahin ke betul. gue kan gitu. Itu yang terjadi kan begitu banyak kasus ya, take over diambil alih oleh Cina dan dia dapat kompensasi. Itu yang terjadi di yang tadi Mhm. kita singgung di Sri Lanka. Itu kan Betul. pembangunan bandara Rajapaksa itu yang dia dibangun, dan Mhm. itu bandara yang Mhm. tersepi di dunia Mhm. juga itu karena dibangun. Bandara Rajapaksa itu kan dibangun di kampung halamannya Presiden Sri Lanka Iya. pada waktu itu yang jaraknya Mhm. dari Mhm. ibu kota Sri Lanka Mhm. itu saya tiba-tiba kok lupa nama ibu kota Sri Lanka apa namanya. Oke, Logo ya. Colombo ya. Oke, dan itu sekitar 235 kiloan kalau tidak salah. Ya, kita kan gila itu bangun. Memang Cina itu kalau bangun Apa apa-apa ya? juga udah aneh-aneh. Mereka juga bayangkan mana ada orang turun di bandara di sebuah ibu kota turun 235 kiloan dari bandara dari kota itu sendiri, dan kemudian itu jadi bandara tersepi. Akhirnya kompensasinya karena dia tidak bisa bayar utang kan, kalau proyeknya nggak jalan kan berarti dia Ya. tetap bayar utang gitu ya. Itu akhirnya Mhm. kompensasinya pelabuhan laut dalam Hambantota diserahkan ke Cina, dan itulah Mhm. yang Mhm. oleh kalangan pengamat intelijen barat disebut Mhm. itu dijadikan pangkalan kapal selam oleh Mhm. Cina begitu. Nah kita nggak tahu Betul. kalau kemudian ini proyek ini mangkrak apa yang Cina minta kompensasinya. Itu kan yang jadi Mhm. menarik, dan tentu saya paling-paling seenggak-enggaknya ini berkaitan dengan apa Belt Ya, Road Belt Road Initiative, Inisiatif. Mhm. jalur sutra, atau berkaitan Mhm. dengan konflik di Laut Cina Selatan. Bisa jadi kan seperti itu Ya. kan. Jadi Mhm. macam-macam Mhm. banyak. Ini benar-benar cilaka ini, cilaka 12. Jadi bukan kado terindah ini, kado terburuk saya kira untuk untuk kemerdekaan RI yang ke-78, Mbak. Ya, ya, Mas Hersu. Dan kita hanya bisa berharap kepada para anggota DPR ya salah satunya dan para anggota DPR ini kita kita Kepada inilah. ketua umum, Mbak, jangan 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 berharap pada DPR.
Kan Iya, kita tapi begini Mas Hersu, kan ini harus persetujuan dari DPR. Nah, DPR itu saat ini kan kita berharapnya mereka dalam posisi ingin meraih hati rakyat begitu ya. Ini kan isu tentang kereta cepat ini adalah salah satu isu yang menjadi sorot perhatian besar. Siapa yang nanti misalnya menyetujui apabila misalnya APBN ini menjadi penjamin, yang artinya pemerintah menjadi penjamin di mana anak cucu kita di masa depan itu akan terus selama puluhan tahun terbebani begitu ya untuk membayar utang pokok dan interest dari Cina ini, maka orang akan melihat oh itu dari fraksi mana, itu dari partai oh mana, iya, dan iya, kemudian iya, iya. iya kita Saya menghadapi pemilu saya mereka sih setidaknya bayangin nih bisa Mbak melihat Agi. itu. Posisi Mbak Agi Mhm. seperti Pak Mahfud ketika waktu itu minta pengesahan undang-undang perampasan aset dan pembatasan uang viral. Memang kencang anggota DPR nanti akan datang itu ketika ketika Mbak Agi ngomong begitu nanti muncul Mbak Pacul lagi baik Mbak Agi gitu. Tapi kita ini kan nggak Tapi banyak Korea. dulu. Ya Korea ini gampang Mbak Agi ya. Nanti kita tanya dulu pada ketua umum. Jadi kalau saya langsung konkret aja udah ini tergantung ketua-ketua umum gitu. Dan kalau toh kemudian muncul pernyataan-pernyataan anggota DPR, kita anggap itu sama juga bunga-bunga seperti sebelum mereka rapat dengan Pak Mahfud gitu. Ketika akhirnya rapat betul dia mereka ya bos, tunggu dulu dong bos, lapor dulu dong bos sama ketua umum bos gitu. Karena ternyata keputusannya tidak ada pada mereka ya. Jadi mereka Beda. sepertinya kalau seandainya rapat itu hanya mendengarkan, mencatat, kemudian lapor, bukan mereka yang memutuskan gitu ya Mas Ya, Hersu. makanya ini penting memang apa ide untuk menghilangkan pergantian antar waktu ya, dihapus itu ketentuan pergantian antar waktu. Karena kalau tidak anggota DPR kita itu hanya jadi alat dari para ketua umum, bukan wakil rakyat mereka ini realitasnya ya. Mereka ini adalah wakil wakil ketua umum. Kalau mereka kenapa? Mereka ini semua takut seperti dikatakan oleh Johan Budi juga kan gitu. Kalau dia ngingetin Pak Mahfud MD bahwa kan kalau Pak Mahfud ribut-ribut nanti bisa direshuffle. Sementara kalau mereka terkena pergantian antar waktu kan begitu aja sebenarnya sederhana banget. Iya, 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 iya. Kita sekarang in the middle of apa ya, something worse gitu ya. Jadi Ya, ya kita harus mencari sesuatu yang kalau karena sudah terlanjur Mas Hersu, ini sudah terlanjur seperti ini dan kemudian kita harus melihat sesuatu itu mengambil bagaimana jadi apa yang terbaik yang harus dilakukan. Kalau menurut saya sih ya yang terbaik itu adalah kita terus mengawal kasus ini, oh jangan ya, sampai kemudian Pak Luhut kan juga berjanji bahwa dia ternyata tidak akan dia katanya akan melakukan negosiasi lagi begitu. Karena sebelumnya dia merasa optimis ya karena sebelumnya interestnya hanya 2%, kemudian naik menjadi 4% begitu kan dia merasa optimis bahwa akan turun menjadi 2%, tapi ternyata gagal dan hanya turun menjadi 3,4%. Katanya dia akan melakukan negosiasi ulang begitu, akan supaya minta supaya turun benar-benar ke situ. Tapi ini soal apa jaminan dari APBN ini betul-betul mengkhawatirkan karena dari sini saja kita sudah melihat memang Cina sudah dapat melihat gitu ke depannya Mas Hersu bagaimana ya, masa depan dari kereta api cepat ini. Karena pada saat sebelumnya kita ingat pada tahun 2017 ya berarti ya 2016 2017 itu dilakukan studi kelayakan oleh ITB itu kan jumlah penumpang kereta api cepat ini per harinya itu mencapai 60.000 orang gitu dan kemudian ternyata ketika dilakukan studi kelayakan ulang belum lama tahun yang lalu kalau tidak salah oleh Universitas Indonesia ternyata turun lebih dari 50%. Jadi hanya sekitar 29.000 per harinya. Nah, ya. ini artinya akan membuat return-nya itu akan lama sekali. Makanya wajar Memang kalau ya kemudian mereka minta ya, 80 tahun itu kan. iya minta 80 tahun. Belum lagi Ya, dengan yang lain-lainnya pengembangan di sekitar apa jalur kereta api cepat ini yang tadinya kan akan dikembangkan di daerah Wali ini akan dikembangkan di daerah Meikarta. ini Meikarta, ternyata semuanya gagal, Mas Ersu, begitu. Ya, ya, Nah, ya. betul-betul apa yang kita bisa melihat ke depan, ini proyek sudah terlanjur. Ada beberapa pengamat yang saya baca begitu ya tulisannya. Ini proyek memang sudah terlanjur. Jadi kalau seandainya kita mundur pun juga kita harus tetap membayar hutang tersebut gitu. Pasti. Nah, iya. Jadi memang dan kita saat ini kita melihat dengan begitu kuatnya rezim, kita akan minta pertanggungjawaban kepada siapa dalam kondisi seperti ini, Mas Hersu? Iya Ya, kan? ya. Karena Ya, seperti DPR, seperti DPD saja tidak berani menyebut nama atau meminta pertanggungjawaban ini bagaimana awalnya dahulu seperti ini begitu. Padahal sudah jelas dulu kan polemiknya itu eh, eh,
sangat argumentatif ya apa yang dikatakan oleh Pak Jonan, terus kemudian juga argumentasi dari pihak Jepang. Nah, sekarang yang di Jakarta MRT saja itu bunganya MRT itu dari Jepang juga kan, bunganya 0,01%. Tapi dengan jaminan pemerintah. Tapi itu masuk akal karena MRT sangat dibutuhkan. Studi kelayakannya juga sesuai dengan kenyataan Dan yang ada. udah operasional ya Mbak ya sekarang ya. Iya, iya. Ya, Iya, dan betul. memang pemerintah DKI itu mensubsidi cukup besar, tapi itu worth it kalau untuk dalam kan solusi bukan semata-mata bisnis ya itu, jadi ada kompensasinya lain. Kalau kemudian orang berpindah ke transportasi publik itu kan setidaknya mengurangi kemacetan, mengurangi polusi udara dan sebagainya. Itu yang sebenarnya harus dihitung. Kalau ini kan betul-betul hitungannya bisnis, 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 bisnis. Anda betul tadi. Sekarang ini kan berubah banget bisnis itu. Itu kan asumsi lama bahwa banyak sekali tumpuk nanti sepanjang jalur itu, dan walaupun itu juga tidak masuk akal, masa ada kereta api cepat kok berhenti di banyak stasiun, itu nggak masuk akal. Kalau sekarang lebih masuk akal karena berhenti hanya di 2 stasiun Padalarang dan stasiun di Tegaluar, tetapi itu juga tidak masuk akal dari sisi bisnis, akhirnya kan begitu kan. Dan ini Anda mungkin yang rutin bepergian ke Bandung tahu di mana Padalarang itu dan di mana stasiun Tegaluar. Padalarang itu kan kota, itu ada satu proyek properti di situ besar juga, kota baru Parahyangan ada di situ. Kira itu yang bisa diandalkan. Sementara Tegaluar itu di ujung sana itu di dekat dengan Cileunyi ya gitu. Untuk masuk ke kota Bandung itu masih perlu waktu. Kalau menggunakan kendaraan umum itu menggunakan maksudnya kendaraan darat itu bisa 1 jam itu untuk ke kota Bandung. Belum lagi kita ongkos. Jadi sebenarnya dari kalkulasi manapun proyek ini dipastikan akan mangkrak gitu Mbak, apalagi dengan kabar yang terbaru ini. Nah, jadi inilah yang sekarang mulai satu persatu akhirnya apa yang dulu selalu disembunyikan oleh pemerintah dan selalu dibantah, dan pemerintah kan selalu menyerang orang-orang yang menyampaikan kritik itu tuh, buzzer-buzzernya menyerang orang yang menyampaikan kritik, tapi sekarang buzzernya tiarap semua begitu seperti ini, karena kalau APBN nanti dibayar untuk membayar utang Cina, yang untuk membayar buzzer juga nggak ada lagi kan begitu. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau yang namanya buzzer itu ya, ini untuk sahabat of the record ya. Ya memang mereka ngomong itu bisa apa adanya, bahkan tanpa fakta sekalipun bisa dia tulis, dia bisa menulis apapun yang kalau seandainya kita cari ya, kita cari di literatur begitu tidak ada, tapi mereka menyebutkan, berani mengungkap seolah-olah itu adalah faktual begitu. Entah dia dapat datanya dari mana ataukah memang memang disuruh menulis demikian begitu. Begitu juga dengan kereta Cina ini, mereka bisa membuat argumentasi yang seolah-olah masuk akal begitu. Tapi kalau seandainya kita mau membandingkan begitu ya, kita mencari, itu banyak sekali yang tidak masuk akal. Dan mereka ini berdua, mereka juga bebas kalau hoax segala macam, menyebar hoax segala macam, mereka nggak akan dipersoalkan. Kalau mereka kemudian menyerang pribadi orang-orang yang kritis, mereka dilaporkan juga, mereka juga nggak ada masalah juga begitu. Ini kan jadi lengkap lah sudah. Dan tapi saya kira kan hal-hal yang menyimpang itu gitu ya, itu pasti suatu saat itu akan menemui satu titik yang seperti sekarang ini ya. Dan yang jadi masalah kan ini kemudian yang celaka bangsa ini gitu loh, bukan mereka sendiri. Itu yang kita selalu khawatirkan. Oke Mbak Agi, soal kereta api cepat saya kira mungkin kita kita akhiri dulu soal kereta api cepat. Masih ada topik yang lain? Mungkin tersisa waktu sedikit kita bisa bicara, atau cukup hanya kita bahas kereta api cepat saja? Iya, iya. Mungkin perkembangan dari KPK mungkin ya Mas Hersu ya. Setidaknya KPK kalau yang saya lihat sejauh ini masih berlangsung, walaupun pemeriksaan sudah ya Mas Hersu di Dewas gitu, sepertinya sudah pemeriksaan walaupun ada misalnya wartawan kecelek gitu, tidak ketemu dengan Pak Johanis Tanak, tidak ketemu dengan Pak Firly karena rupanya dia mulai lewat pintu belakang begitu, tidak mau. Ya, pintu. Iya, bukan di belakang layar ya, kalau sekarang ini pintu belakang ya. Iya, pintu belakang sehingga tidak menghindari pertanyaan dari wartawan begitu ya. Dan perkembangan terbaru ya bahwa Pak Endar itu melaporkan mengenai dokumen yang bocor itu begitu, dan kemudian ya kita berharap agar supaya segera diperiksa lah Mas Hersu, dan kata Pak Endar juga itu kemungkinan adalah tidak ada konflik of interest gitu. Jadi sepertinya itu tidak berhubungan dengan yang masalah Tukin. Nah, jadi kalau yang kita
lihat percakapan antara Pak Idris Sihite dengan Pak Yohanis Tanak begitu yang diunggah oleh akun Rakyat Jelata itu kan ada di situ dia menyoal soal IUP penerbitan izin Ya, IUP izin usaha pertambangan yang kita tahu saat ini begitu sulit itu untuk diterbitkan begitu begitu banyak persyaratan begitu ya dan juga tidak sembarangan begitu. Nah, tapi lewat orang dalam ya mungkin ada celah-celah. Nah, ya. inilah yang mungkin disebut Pak Endar barangkali ada konflik of interest karena Saya kira rupanya ya, saya kira semua ada soal irisan ya antara Pak Firly dengan Pak Yohanis Tanak dan juga dengan Pak Idris Sihite tersebut gitu. ya, dan kabar barunya kan Pak Idris itu sejak tanggal 4 kemarin sudah diganti, tidak lagi sebagai PLT um, Dirjen Minerba. Menurut saya juga aneh kok ada orang hukum begitu, dan dia juga bukan orang dalam situ, kemudian dia kepala biro hukum merangkap Dirjen Minerba. Ini agak menurut saya aneh gitu. Kok Sekarang kan bisa? Iya. sekarang dirangkap ya, Pak dengan Ridwan Juliana, sekjennya yang merangkap itu kan. Iya. Jadi dan eselonnya ini kan tinggi ya, ini eselon 1 ya, kalau Dirjen Pak Idris itu eselon 2, dan sebelumnya waktu di Kejaksaan dia baru Kasubdit. Jadi karirnya luar biasa moncer di Pak Idris ini ya. Oke, pagi kita akhir perbincangan kita kali ini, kita terus fokus ke KPK, dan juga kalau soal ini kita cuma mengingatkan saja soal kereta api cepat Cina ini. Sementara Pak Mahfud ya kita wait and see dulu. Kita tunggu. Karena Satgas itu udah mulai dipertanyakan banyak orang gitu ya. Oke. Iya, iya dong. Baik, Bagi, kita mesti akhiri perbincangan kita di Jumat ini. Semoga Jumat ini membawa keberkahan untuk kita semua. Salam sehat, salam akal sehat. Sampai ketemu lagi. Saya Subun Arif. Dan saya Gibita, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.